Kembali lagi bersama Keramat yang siap membawa Anda ke titik batas antara dunia yang nyata dan tak kasat mata. Pemirsa, memuncaklah ke Gunung Gede Pangrango. Pori-pori kulit akan terbuka menyambut udara sejuk dan segar dari pepohonan di sepanjang rute pendakian yang menakjubkan sekaligus menantang. Tapi tak melulu kesegaran yang disuguhkan lereng dan puncak dua gunung yang menyatu ini. Di antara segara, pepohonan, dan di tengah lebatnya hutan rimba, terselip aroma mistis yang bikin bergidik. Bagi warga sekitar, Gunung Gede tak hanya mistis, tapi juga keramat. Karena di sanalah para karuhun dulu berkhidmat. Pakar spiritual Ki Pranalewu pun tertantang untuk membuktikan nuansa mistis dan kekeramatan Gunung Gede Pangrango. Tak tanggung-tanggung menggunakan kendaraan gunung, Ki Pranalewu menyisir Gunung Gede Pangrango pada malam hari. Lantas, apa yang terjadi dengan pakar supranatural muda yang satu ini? Perhatikan dengan seksama petualangan dini hari Ki Pranalewu di Gunung Gede Pangrango berikut ini. Memuncak di waktu dini hari bukan sembarang pendaki. Ki Pranalewu pun sempat dibuat kaget oleh bayangan putih yang seakan menggelantung di sisi kiri jalan. Namun setelah ditelisik, ternyata itu hanya sebatang pohon pisang. Tapi itu tidak berarti perjalanan malam ini akan baik-baik saja. Karena dalam gelap, dari balik semak, atau bahkan dari atas pepohonan tinggi, ada misteri yang tentu sudah menanti. Dan benar saja, saat tiba di pos 1, sesuatu yang mengerikan dijumpai salah seorang kru. Saat itu, Ki Prana dan temannya sedang beristirahat sambil menikmati pemandangan kota Garut dari puncak pos 1. Seorang kru mencoba mengitari lokasi dengan harapan mendapat hewan buruan seperti babi hutan atau kelinci hutan. Tapi lihat apa yang dijumpainya. Entah siapa sosok yang dijumpai salah satu kru Ki Prana tadi, tapi memang memuncak Gunung Gede Pangrango bukan perkara gampang. Bukan hanya perkara medan yang berat, tapi kisah mistis di sepanjang rute pendakian membuat dengkul gemetar dan bulu kuduk merinding. Yang paling santer diceritakan adalah rute pendakian Cibodas. Menurut informasi, para pendaki kerap melihat penampakan sosok anak kecil misterius. Anak kecil itu akan menggoda para pendaki untuk mengikutinya. Tapi mereka yang tergoda konon akan hilang selamanya atau ditemukan tak bernyawa di tempat yang jauh di kedalaman hutan. Pengalaman pendakian yang melakukan kegiatan solo camping di salah satu spot Gunung Gede berikut ini barangkali bisa jadi sebuah legitimasi mistis tentang keberadaan yang tak kasat mata di Gunung Gede Pangrango. Alam sepertinya sedang memberi alarm lewat jeritan hewan peliharaan yang dibawa serta sang solo camper. Hewan itu seperti melihat sesuatu dan memberitahu tuannya. Tapi sang pemilik berusaha menenangkannya. Menit-menit berikutnya adalah momen paling menyeramkan karena gangguan-gangguan dari yang tak kasat mata datang bertubi-tubi. Begitulah pemirsa. Di balik pesona alamnya yang menakjubkan Gunung Gede Pangrango menyimpan kejutan misterius di sepanjang jalannya. Dan menyeruaklah kisah tentang sebuah nama yang sangat terkenal tapi menebar aroma astral dan bahkan dikeramatkan oleh warga dan para pendaki. Dia tak lain adalah Eyang Surya Kencana. Nama Surya Kencana tak pernah lepas dari sejarah dan kisah Gunung Gede Pangrango. Menurut legenda Tataran Sunda, beliau adalah putra pendiri kota Cianjur yang menikahi wanita dari bangsa Jin. Sejak pernikahan mistisnya itu, Surya Kencana tinggal di Gunung Gede Pangrango dan menjadi penunggu yang sangat ditakuti oleh para pendaki. Namanya pun menjadi keramat dan tak bisa sembarangan disebutkan. Menurut legenda, Surya Kencana menghimpun seluruh bangsa jin dan membangun kerajaan goib di kawasan gunung yang sejak tahun 80-an resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional ini. Kerajaan goib itu
berpusat di alun-alun Surya Kencana di lereng Gunung Gede Pangrango. Para pendaki mengaku, alun-alun Surya Kencana merupakan salah satu titik paling wingit saat memuncaki Gunung Gede Pangrango. Saban hari, pendaki mendengar suara hentakan kaki kuda seperti pasukan yang sedang berperang. Meski suara terdengar sangat jelas, namun tak seorang pun yang melihat wujud kuda di sana. Mitosnya, jika ada yang sanggup melihatnya, maka itu sama saja dengan lonceng maut bagi yang bersangkutan.